Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Duat Maji beserta Bapak Ibu peserta pelatihan penyusunan proposal dalam rangkaian kegiatan kita sering ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat berjumpa secara virtual dalam kegiatan pelatihan hari ini. Untuk hari ini, hari Senin, tanggal 27 September 2021, pada sesi yang pertama, kita akan membahas mengenai kegiatan yang kedua, yaitu penyusunan proposal di hari ke-6. Nah, baik, untuk hari ini mungkin nanti kita akan mendengarkan materi dari Pak Duat, kemudian kita juga akan klinik, semacam klinik untuk proposal. Silakan nanti bagi Bapak Ibu yang mempunyai draft proposal bisa kita klinikkan hari ini bersama Bapak Duat, sehingga nanti akan diperoleh proposal yang bagus ya, karena sudah kita klinik bersama-sama bersama Bapak Duat Maji. Baik, untuk menghemat waktu, monggo silakan Bapak Duat untuk dapat memulai kegiatan pelatihan pada hari ini. Silakan Bapak Duat. Terima kasih Bu Destia, Ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ini semoga Semarang cerah udaranya sehingga kita bisa mengikuti acara ini dengan lancar. Baik, ini Bu Lili masih di mobil ini kayaknya nih. Sibuk terus ini Bu Lili ini. Ya, mengajar dulu Pak tadi dari di rumah, jadi ini mohon maaf agak atur nuhun. Nggak apa-apa Bu. Ini saya sekedar komentar guyon aja nih. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi sejak kemarin kita ini sudah hari ke-6 ternyata. Yang belum kita praktekkan ternyata adalah contoh dari mungkin proposal yang Bapak Ibu usulkan. Kemarin kita membayangkan ada contoh yang nanti siang juga begitu ada contoh gitu. Kita mulai sekarang kalau bisa sudah ada separuhnya itu kita bahas satu contoh proposal atau karya ilmiah kalau nanti siang. Nah, kalau ada itu bagus, tapi hari ini saya mau menjelaskan metodologi dulu. Jadi nanti kalau bisa contohnya pendahuluan misalnya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang punya pendahuluan, karena proposal itu gila itu. Intinya itu di pendahuluan. Judul segala itu akibat dari pendahuluan sebetulnya. Kalau pendahuluannya bagus, kayaknya nyawanya itu susahnya itu pendahuluan. Mau apa itu ya. Nah, tapi itu nanti untuk ini apa? Untuk contohnya aja. Biasanya teman-teman ini kalau diminta untuk sharing pendahuluan atau sharing kerjaan kita itu agak rikuh, malu, kayak menunjukkan aibnya gitu loh. Nanti saya mulai dari aib saya aja dulu kalau untuk contoh ya. Baik Bapak Ibu sekalian, karena targetnya hari ini adalah metodologi yang belum selesai. Saya akan ungkapkan sedikit karena nanti berhubungan dengan materi yang akan saya kirim ke Bu Leni ini. Jadi beberapa ini kan kita kayak mencari referensi itu malah awal kemarin tuh, harusnya terakhir. Gitu. Tapi nggak apa-apa karena memang itu satu paket yang nggak bisa dihindari. Problemnya di lapangan seperti apa. Izin share dulu untuk metodologi. Oke, saya belum bisa share ini Bu Destia, masih disable. Oke, Bu Leni minta tolong untuk dibuat co-host Bapak Duatnya. Siap. Oke, sebentar. Kayaknya oke sudah bisa sekarang. Sudah.
Kelihatan ya? Masih proses, Bapak. Ya, sudah, Pak. Yes, sampun. Sudah terlihat. Oke. Jadi sebelumnya ini yang pendahuluan, ya, masalah dan seterusnya. Nah, sekarang tak gabung dengan metodologi. Karena ini kayaknya teorinya kecil, tapi prakteknya yang banyak. Gitu. Jadi metodologi itu poinnya seperti apa, begitu nih. Nah, ini yang kalau Bu Destia kemarin sudah nyusun, bagus ini untuk kayak merefleksi diri sendiri, melihat, mengevaluasi diri sendiri. Sebetulnya poin-poin penting untuk metodologi yang harus kita tulis itu sudah masuk ini semua belum, atau sebagian besar sudah masuk belum. Yang ini ada 10 ini saya kumpulkan dari banyak dan literatur dan dari pengalaman saya sendiri gitu. Jadi memang nomor 1 itu kita tahu mau apa gitu. Jadi prosedurnya itu harus jelas. Tapi jangan terlalu rinci. Nah, ini yang repot nih. Karena bidang ilmu kita kemungkinan akan dibaca oleh reviewer yang bidang ilmu kita. Sehingga prosedur misalnya kalau saya pakai mesin gitu ya, mesin analisis proximat misalnya, bidang saya. Itu nggak perlu detail sekali, tinggal pengukuran dilakukan menurut prosedurnya siapa gitu. Nah, ini penting untuk mendapatkan nanti hasil yang sesuai dengan bidang ilmu kita. Yang orang lain yang kalau bidang ilmu kita mesti harus kayak gitu memang gitu. Kecuali ada modifikasinya misalnya. Kemudian yang nomor 2 ini menyebutkan objek. Objek, latar belakang, waktu, dan lokasi penelitian. Khusus untuk yang membandingkan antar lokasi ini perlu gambar lokasi atau penjelasan lokasi. Bahkan mungkin di lampiran itu perlu, kalau sekarang ini, kalau pengabdian itu jelas sekarang ya. Lokasi pengabdian itu luar biasa, harus dicari gitu. Dan mudah sekali. Teman-teman yang sudah pernah pakai Google Map sama Google Earth terutama, itu enak sekali sampai ketinggian DPL-nya, di atas permukaan laut itu ada. Kalau itu kita bilang dataran tinggi itu sudah ada tulisannya. Oke, kalau di saya ini objeknya jelas, misalnya pakai ternak, ternaknya apa, umurnya berapa, beratnya berapa, spesiesnya apa, apakah dia sapi unggul atau sapi enggak, sapi perah, apa sapi potong, misalnya seperti itu. Nah ini kebetulan kan bidang saya itu, saya nggak bisa memberi contoh yang seperti bidangnya Bu Destia atau Bu Leni gitu, sudah membayangkan sendiri pasti apa yang harus disebut persis itu seperti apa gitu. Kemudian nomor 3 ini parameter yang diukur itu bagaimana? Nah ini sudah nyangkut alat biasanya, alat untuk mengukur tinggi badan, panjang badan, lingkar dada misalnya untuk sapi. Kalau saya ini udah harus kesebut ini pakai apa gitu. Ada alat-alat khusus, tapi kalau di Indonesia nggak ada, kita pakai sederhana aja. Misalnya untuk lingkar dada nggak usah pakai yang macam-macam, kita pakai yang untuk ini ukuran meteran untuk mesin tukang jahit itu. Pakai itu bisa. Jadi tinggal diverifikasi atau dicocokkan dengan meteran yang benar nggak itu. Kalau sudah ya sudah. Kemudian nomor 4 ini memang hati-hati ketika nyusun metodologi, kita sudah membayangkan apa yang akan terjadi dengan jadwal dan implikasinya ke anggaran. Nanti nyusun anggarannya itu kalau bisa juga sekuen waktunya ada. Ya. Yang menarik karena apa? Karena jangan-jangan nanti kalau diperiksa oleh BPK misalnya, alatnya itu belum dibeli tapi sudah bisa ngukur. Berarti ada kebohongan di situ antara usulan anggaran dengan alat. Artinya alatnya belum muncul kok sudah
jadwal, terutama jadwal keuangannya, nggih. Beli alat itu kapan, terus jenengan atau kita semua ini ngukurnya itu sebelum. Nah ini hati-hati. Hati-hati itu berarti kita kalau dari sisi keuangan sering dianggap dulu katanya butuh alat ini untuk ngukur ini. Lah kok belum ada alatnya kok sudah bisa ngukur. Nah, kalau ketemu yang apalagi dana kita itu banyak, terus ada logika-logika yang kebalik-balik begitu, dulu nyusunnya itu kita nggak teliti gitu, itu bisa suruh mengembalikan dananya. Teman saya ada yang disuruh mengembalikan 100 juta, 106 berapa gitu. Dari dana 200-an, 220 berapa gitu ajuannya. Bayangkan tuh suruh mengembalikan 100. Jadi memang kalau pas diuji petik itu cilaka. Maksudnya kita kalau ya sebenarnya nggak cilaka. Kalau kita tertib ya tertib, pasti aman gitu. Ingat kita ini belanjanya uang negara. Uang negara itu ada aturannya. Selalu yang ditagih sekarang ujungnya kan output outcome ya. Kalau penelitian mesti langsung publikasi ujungnya. Atau hak paten, atau haki, atau proceeding, atau seminar internasional, atau apa saja. Atau produk. Tergantung skema dari penelitian. Apakah penelitian dasar, unggulan, terapan, world class research, dan seterusnya. Nah itu yang saya yakin kalau yang aturan gitu Bapak Ibu sekalian sudah baca itu. Kalau mau bikin proposal itu harus baca dulu kan. Nah yang di acara kita ini kan nggak kita bahas banget. Penelitian dasar syaratnya ini, duitnya berapa itu. Nanti kalau duitnya berapa memang penting di anggaran karena itu ada triknya. Nanti kalau kita share gitu masih mudah banget tuh. Ya, di besok ya, besok. Mungkin masih 2 kali lagi itu kita bisa langsung share pengalaman nyusun anggaran sama jadwal. Jadi 1 biasanya. Oke. Kalau nomor 5, nah ini bidang Bapak Ibu sekalian sendiri-sendiri pasti apakah dia kualitatif, kuantitatif, atau objektif, subjektif gitu ya. Nah, yang lain adalah memang tulisannya, narasinya memang sistematis, bersifat operasional, rinci, tapi tidak boleh terlalu rinci tadi yang saya bilang, ya. Sajikan per tahun atau per kegiatan dalam kalau kita itu 1 tahun. Ada pembagian waktunya di situ. Nah yang nomor 8 ini menarik karena ketika kita menulis, kita harus seperti membayangkan siapa yang akan membaca, terutama reviewer. Pilihan kata pun itu seperti sudah runtut kronologis kurang lebih di metodologi itu. Kalau kami selalu bahasanya itu bukan metodologi, tapi materi dan metode. Karena eksak itu mesti ada materinya. Apa yang harus dibeli gitu, apa yang harus diukur, terus metode ngukurnya gimana. Nah ini kita harus membayangkan audien kita itu ngerti enggak gitu. Karena bisa saja proposalnya Bu Destia itu dibaca oleh orang peternakan. Ini jauh, menurut saya agak jauh. Biasanya sosial gitu ya. Tapi ilmu saya itu bisa dibaca orang tanah gitu, orang pertanian. Nah, ini harus memberikan gambaran bahwa cerita kita itu kurang lebih kalau ada orang lain yang baca dan nggak ngerti banget, ya kurang lebih dia itu nggak bingung gitu loh. Ingat yang baca itu kadang bukan bidang plek seperti yang bidang ilmu kita. Jadi bukan untuk kita sendiri juga. Kalau untuk kita sendiri, nanti dikomentari metodologi nggak jelas. Udah jelas kok ini. Ini mesti yang baca ini bodoh ini. Apalagi kalau ditolak. So, kita mesti pakai bahasa yang negatif-negatif gitu. Sambil marah lagi. Kecewa gitu. Oke. Yang nomor 9 ini mengutip sumber yang relevan. Terutama kalau di bidang saya itu metode statistik yang dipakai. Nah, metode statistik yang dipakai itu sering kita itu terjebak kalau dosen nih ikut bukunya
siapa gitu. Saya baca-baca itu kalau sosial itu sering ngutip bukunya Jarwanto. Saya nggak tahu tuh nama orang itu betapa ahlinya atau enggak itu. Tapi kalau kita baca punya Jarwanto itu dia ngutip juga Kurniati gitu loh. Jadi kalau kita telusur lagi Bu Kurniati itu bidangnya apa gitu loh. Dia bukan statistik gitu loh. Jadi itu yang orang itu langsung, oh metodenya siapa ini gitu loh. Kalau orang pertanyaan misalnya statistik mesti ngomongnya Steele and Torrey gitu loh. Karena istilah kita itu nabinya statistik pertanian lah gitu. Orang sucinya statistik walaupun sudah terbitnya tahun 60 berapa. Tapi memang semua mengutip ke situ gitu. Jadi kalau dikaitkan yang seperti itu terus dikaitkan dengan referensi ketika disebutkan referensi mayoritas lama. Lama itu hati-hati, lama itu kalau dia itu memang baku penemunya itu tahun 50 ya enggak apa-apa gitu. Misalnya protein ditemukan oleh si bla 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 tahun 45, ya enggak apa-apa. Tapi kan itu temuan pertama oleh si peneliti itu. Tapi kalau protein sudah digunakan untuk membuat pesawat, misalnya, saya nggak tahu. Nah itu mungkin harus 10 tahun terakhir. Karena tahun dulu itu nggak ada pesawat mungkin waktu itu kan. Oke, yang nomor 10 ini yang paling sering terjadi sebetulnya. Di bidang kami juga sama aja. Jadi untuk memenuhi metodologi yang terlalu singkat itu, cenderung kita malah menyerangkan prosedur bakunya. Prosedur baku itu kalau bidang saya misalnya, analisis protein menurut AOAC 2015. Titik. Mana aja. Jangan kan mengembangkan ke wisata itu tuh. Tapi aku mengembangkan ke ono modeli lho carane piye. Pengelolaan aja. Maksud saya. Oke. Ada suara bocornya siapa tadi ya? Ya. Oke. Jadi yang dimaksud saya prosedur baku itu ya tadi dijelaskan prosedurnya AOAC itu tak kutip semua. Itu bisa 2 lembar itu. Enggak ada gunanya toh. Karena seluruh orang peneliti di bidang saya kalau ngukur protein itu mesti pakai itu. Alatnya aja itu. Mesti produksi yang standar itu produksi itu, beker gelasnya itu mereknya itu, gitu. Ukurannya segitu. Nah itu nggak perlu diulang. Karena ini bukan praktikum. Kan begitu. Jadi ini menjadi penting ketika kita mulai menyusun. Kan ini dibatasi juga halamannya. Atau malah sekarang jumlah kata. Ya. Jumlah kata itu dibatasi untuk proposal yang diupload. Itu Bu Destia masih ngerti itu. Masih ngerti kemarin dibatasi berapa jumlah kata Bu kalau untuk apa? LPDP. Sudah lupa Pak, cuma memang itu per kata. Perkatanya memang dibatasi, betul. Betul ya. Jadi sekarang itu damainya seperti itu. Tapi ketika di awal nyusun itu kita nggak usah pusing dengan jumlah kata. Kalau misalnya targetnya 500, kita terus nulis sedetail mungkin itu 2000 gitu ya. Terusin aja dulu. Terusin, terus habis itu baru setelah selesai nulis 2000, terus aturannya berapa? 500. Ya sudah di set harus kurang dari 500. Terus dipotong-potong. Potong-potong yang paling urgent yang mana gitu. Nah, ini butuh kecepatan juga ternyata. Oke, jadi 10 ini bisa bertambah lagi karena ini beberapa 1 2 3 4 10 itu juga ada yang terungkap di masing-masing dia. Nah, sekarang cakupannya. Cakupan tergantung bidang ilmu juga. Kalau bidang saya ini peralatan pun harus disebut kadang-kadang. Tapi kalau halamannya nggak cukup tadi jumlah katanya terlalu banyak, udah nyebut metodenya siapa aja. Contoh kalau saya tuh AOAC itu American Official apa gitu. Certificate untuk metode. Seluruh dunia mengutip itu.
Gitu. Kemudian ada sinyal bahan habis pakai. Saya nggak tahu kalau teman-teman sosial yang banyak FGD-nya, banyak ketemu masyarakatnya, kemungkinan besar akan banyak di situ. Kalau bidang kami itu nggak pakai. Bidang matematik itu yang murni juga nggak pakai itu. Saya punya teman orang background-nya statistik itu, bingung kalau suruh bahan habis pakai. Oh, dia mainnya di komputer terus gitu loh, modelingnya. Ngeprint tuh ya sekarang udah nggak zaman lagi, itu apalagi laporannya pun nggak ada yang hard copy. Oke, SDM, yang dimaksud SDM ini adalah siapa saja yang akan terlibat dan tugasnya apa. Terutama kalau membayangkan kalau di bidang saya ini ngolah tanah, gitu. Ngolah tanah, merenovasi kandang, itu kan bukan peneliti, gitu. Jadi di situ nanti nyambung dengan anggaran. Ketika yang DRPM yang kemarin terakhir kan nggak boleh ada honor, gitu. Kalau nggak ada honor berarti dulu bayangan saya kalau nggak ada honor berarti nggak ada SDM. Ternyata bukan begitu, nggak ada honor itu peneliti. Diasumsikan dulu peneliti itu sudah dapat gaji gitu loh. Jadi ya biarin saja karena itu yang nyusun itu sebetulnya udah paham juga bahwa itu kerjaan tambahan gitu loh penelitian itu. Tapi Departemen Keuangan atau Kementerian Keuangan isunya kan kalau kita kerja di bidang kita ngomong untuk bidang kita itu nggak layak digaji gitu loh, nggak dilayak honor. Itu tugas utama kita. Contoh paling nyata itu ya tadi peneliti tadi. Sebetulnya bukan Dikti itu nggak setuju, tapi ada unit lain, departemen kementerian lain yang tidak mengizinkan itu gitu loh. Oke, cakupan berarti kegiatan. Kalau tahunan multi years gampang, ya lebih gampang. Multi years itu problemnya adalah di evaluasi anggaran tahun kedua ketiganya biasanya. Tapi yang ditagih kan tahun 1 aja. Tapi untuk didanai total kan 3 tahun. Jadi ini nanti mungkin di anggaran jadi penting, terutama angka persentase sama batas maksimum atau kisaran. Kalau kisarannya kurang berarti harus dinaikkan, kalau kelebihan harus dikurangi. Ini nanti harus teman-teman ini canggih Excel-nya. Kalau kemarin udah kurang lebih canggih Word-nya untuk nulis, ya toh. Nah sekarang harus agak canggih lagi untuk ngitung. Nanti saya kirim itu format jadwal sama format anggaran biar teman-teman bisa memanfaatkan itu dengan mudah. Kalau pakai itu enak sekali hidup saya. Untuk mau dikurangi berapa itu tinggal pilih aja prioritasnya yang harus ditambah, yang harus dikurangi itu mudah dan persentasenya langsung ketahuan. Oke. Di metodologi itu juga sebenarnya ada sinyal pembagian tugas. Siapa bekerja apa. Nanti itu ada di lampiran peneliti bidang ilmunya apa, NID-nya apa, tugasnya apa. Jadi nyangkut ini. Ketika kita nyangkut metodologi itu nyangkut anggaran, jadwal, sama SDM. Ya, yang berikutnya adalah jadwal dan anggaran. Jelas berkali-kali saya sampaikan. Nah, cakupan yang kita lakukan nanti berarti jelas software, MS Word, Excel, ya. Terus mungkin kalau ada table itu berarti Excel, ya. Terus Google Map kalau ada lokasi. Tapi saya kadang tak gabung Google Map sama Google Earth. Nah, nanti kita bisa share Google Earth yang terbaru bagus banget. Saya tadi main-main lihat kampusnya IFED, ternyata di situ banyak kampus ya, ada sekolah pertanian, ada Untak, ada tahu tanpa saya perintahkan tuh langsung muter-muter sendiri kayak dari helikopter view gitu. Nanti kita bisa lihat. Kemudian desain statistik itu terutama untuk bidang kami jelas. Contoh paling nyata adalah jumlah sampel. Di isu yang paling berat itu di kami itu jumlah sampel. Jumlah sampel itu menyangkut harga peralatan sama bahan.
Contoh kalau saya penelitian kambing itu harganya kalau 3 treatment itu harus 7 kambingnya. Berarti 7 kali 3, 21. Nah kalau pakai sapi juga harus 21. Nah ini teler nih, ngitungnya satu sapi itu udah 13 juta. Paling murah itu. Kalau sapinya Pak Presiden itu yang dikorbankan di Semarang ya, itu bisa 100 juta satunya. Nah berarti terus milih apa ini? Teman-teman bidang saya ini udah lari, oh milih ayam aja loh. Ayamnya bidang ilmu lain. Yang ayam milih puyuh paling murah lagi. Jadi istilah kami itu biar ngirit tuh sampai ke puyuh-puyuh gitu. Kepuyuh, ternak puyuh maksudnya. Nah ini kalau bidang Bu Destia mesti juga perang batin di situ tuh kadang-kadang teman-teman statistik yang modeling itu mau belanja apa ini bingung. Mau beli laptop kan nggak boleh. Harus beli software. Software oke lah, tapi kan ya dananya tetap kecil gitu. Apalagi kalau orientasinya adalah kalau bisa besar. Kan ada besar kecilnya kan ada plafonnya di SBK Kemenkyu itu. SBK, SBM. Itu kan ada. Nanti besok kalau kita ngomong anggaran itu jelas. Nah, desain statistik mesti kita sudah punya buku wajib. Paling enggak buku itu penting itu. Buku wajib sama softwarenya. Saya nggak tahu kalau teman-teman di event paling sering pakai software apa. Minitab, StatGraph, SPSS, atau Excel misalnya. Bu Destia pakai apa? SPSS Bapak, kalau saya. Oke. Nah, SPSS pun kan akhirnya tergantung model evaluasi kita gitu. Jadi mainnya di situ itu kayaknya saya nggak akan nyinggung di situ. Karena kalau bidang saya ngerti. Yang paling sering dipakai adalah perbandingan mean, linear, apalagi nggak banyak. Tapi kita harus menguasai itu. Tanpa itu bikin stres juga. Bikin stres nanti hasilnya itu kok ini digapakke gitu, dianalisis pakai apa gitu. Nah ini lagi-lagi harus sering baca. Saya yakin ini teman-teman sudah nggak pusing lagi lah. Paling enggak udah bisa nyontoh waktu S1 atau S2 pakai apa modelnya. Nah, metode itu sebenarnya nilainya rendah ternyata. Artinya ya rendah tapi ya mematikan juga 5 ya. Kalau kita lihat angka-angkanya ini tetap rekam jejak itu tinggi banget gitu. Nah, rekam jejak ini kan harus diisi di SIMLIP Tamas. Jadi mau nggak mau, Bapak Ibu sekalian, harus ada bukti luaran walaupun kita nggak neliti. Ini repotnya nih. Harus ada laporan atau jurnal. Kalau dulu kan SK penelitian, terus sudah dianggap peneliti gitu. Karena kan nggak laku lagi tuh. Jadi harus ada luaran. Nah kalau saya lihat ini memang ini loh, rekam jejak ini loh. Ya, rekam jejak sama substansi. Ininya sendiri udah 40. Terus yang ini 60 gitu. Artinya yang ini itu luaran kita, roadmap kita, luaran. Saya kalau nyebut roadmap berarti ada luaran, ya. Itu 40 loh. Terus yang ini punya DRPM. Terus yang ini 60. Nah, sebetulnya kalau kita melihat ada penelitian LPDP dan seterusnya itu, mungkin ininya rendah, ininya tinggi. Jadi kita kadang-kadang secara strategis itu harus memikirkan proposalku itu dinilai dengan nilai kayak apa toh, gitu loh. Kalau kita yakin bahwa proposal DRPM itu rekam jejak penting, terus kita itu rendah di sini, kira-kira sudah membayangkan akan diterima atau enggak kan tahu kita. Apa yang harus diperkuat gitu. Nah, misalnya gini, publikasi jurnal 20, punya berapa? Aman. Ada proceeding, aman. Buku, oke, masih 5 di sini kalau yang skema lain. Dan yang lain, gitu, Nggih. Nah, kalau kita lihat di sini, yang saya omongkan berkali-kali kemarin itu novelty ini tetap
Novel itu ya kebaruan di metodologi, kebaruan di pendahuluan, kebaruan di tinjauan pustaka. Nah, di kemarin sudah kita sebutkan ya. Salah satunya kan kalau di DRPM itu 10 tahun terakhir. Itu ada persentasenya. Kalau persentasenya tinggi di itu ya nilainya langsung 4 gitu. Di pustaka misalnya. Tapi dia kebaruan itu termasuk ternyata metodologinya juga baru. Apalagi metode baru, tinjauan pustaka baru. Kebetulan ini bukan karya ilmiah. Kalau karya ilmiah di discussion-nya juga harus baru. Tapi kalau di sini kan baru sampai ke latar belakangnya harus baru, kemudian di metodologinya baru. Terus kebaruan dari referensi penunjang. Nah ini penting banget ini ya. Angkanya ternyata gede banget ini, 15%, terus luaran. Kalau luaran nih kayak tagihan yang di sini. Luaran untuk proposal adalah kurang lebih setara dengan luaran track record kita atau roadmap. Karena di sini 10 juga nih luarannya. Nah, poinnya begini Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca seperti ini, kita itu bisa kayak, kalau saya mengaca diri sendiri gitu loh. Aku tuh kuat di mana ya ini? Kayaknya yang rekam jejak nggak masalah. Kalau saya, dan grup saya. Karena tiap tahun kita harus ada Q31 minimum. Kita jarang sekarang ngomong jurnal Indonesia itu udah enggak. Udah masuknya angel, antri, terus apa? Ya sering malah ada alasan-alasan yang kita membayangkan kayak tadi contohnya, jumlah sampel itu. Jumlah sampel itu kalau di luar negeri malah nggak dipermasalahkan. Karena nyangkut etik. Ternak yang disakiti semakin banyak itu semakin nggak lolos gitu loh. Kalau di Indonesia masa bodoh, pokoknya jumlah sampelnya harus banyak. Minimum 7 tadi. Padahal saya tahu persis, kalau saya ngeyel dengan statistik teori statistik, saya nggak ahli, yang baca juga nggak ahli. Jadi malah saling tukar diskusi dengan referensi masing-masing gitu loh. Itu pengalaman saya. Jadi saya 2 kali itu kena statistiknya. Terus tak kirim ke luar negeri, lolos tuh. Gitu loh. Jadi ini bukan jelek-jelekin Indonesia loh ya. Tapi itu ada strategi juga ketika nanti kita nulis karya ilmiah itu harus ada. Karena di jurnal tertentu itu logika yang penting itu sebetulnya adalah tes sebelum dites. Nah, kalau itu sudah dijelaskan, enak. Dia bisa nerima. Tapi kalau yang dalam negeri, ketika dia juga bukan ahli statistik dan dia sudah di sini kepalanya itu sudah langsung. Kalau treatmentnya 3, maka replikasinya harus 7. Kalau 5 itu kurang, gitu loh. Apalagi kalau hasilnya tidak berbeda nyata, tidak signifikan. Nah itu langsung, apakah ini karena sampelnya kurang? Dan saya harus jawab apa? Gitu kan. Wong memang tidak. Kalau saya langsung mundur aja daripada paper saya ditahan di situ toh. Kesempatan untuk mundur aja malah bagus. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi sekarang kalau nanti di akhir karya ilmiah itu ada menghadapi rejection ya, paper rejection dari jurnal. Itu termasuk cerita saya tadi, pindah jurnal yang lebih tinggi itu ternyata bisa malah. Artinya jurnal nasional Sinta 3 atau 2 atau 1 gitu, terus malah di reject di situ, terus pindah ke luar negeri malah Q3 gitu loh. Jadi nggak usah sedih. Sedihnya sebentar aja. Begitu kira-kira kalau didiskusikan itu tambah sana nanti saya bahas, ini bahas terus bolak-balik gitu. Buang waktu. Paling jelek kan nanti untuk seminar proceeding aja. Kalau misalnya memang saya juga merasa bahwa itu jelek gitu. Kira-kira begitu. Oke. Bapak-Ibu sekalian, khusus untuk penelitian yang terbaru, yang keilmuan yang LPDP, sama yang ke-Daereka itu kayaknya ada pertanyaan tentang mitra. Nah ini malah lebih besar lagi, bukan yang ini. Jadi ini dipakai untuk DRPM.
Di format penelitian, semua penelitian itu di terakhirnya itu ada apa yang dinilai bobotnya. Kadang-kadang nggak detail seperti ini, tapi ada persentasenya. Nah itu ketika kita nyusun, oke lah nyusun start, no, nulis, gitu kan. Terus nanti disesuaikan dengan skemanya. Apapun yang harus dituntut skema harus dipenuhi. Kalau nggak usah bikin. Dua-dua. Satu-satu. Oh, Kan satu. juga 11 orang kok. Kira nggak punya dokumen. Oke, kepecet tadi Pak Mahira ya. Mohon izin Pak Duat. Oke, monggo Bu Dia. Mumpung belum lanjut terlalu jauh supaya tidak lupa, di slide sebelumnya terkait dengan statistik. Pak, ini mohon arahannya. Begini, kalau di psikologi itu kan banyak sekali macam-macam jenis statistik yang digunakan tergantung penelitian kadang-kadang itu. Kalau misalnya saya mengumpulkan statistik apa yang kira-kira untuk penelitian yang mirip dengan punya saya, itu dari jurnal-jurnal tuh saya cari dahulu, kemudian mereka tuh rata-rata pakai yang mana gitu, bagaimana Pak? Bisa nggak? Bisa banget Bu. Kalau saya merasa saya nyari perlindungan gitu. Jadi istilah saya itu, saya butuh ketentraman hati ketika memutuskan pakai statistik itu, analisis itu. Terus dari situ terus saya buka SPSS misalnya. Terus perangnya di SPSS sendiri, cara menganalisisnya gimana, begitu. Nah kebetulan bidang saya yakin kalau Ibu udah sering teliti juga udah mantep pakai itu, nggak ada yang komplain gitu. Nah problem saya itu adalah jumlah sampelnya Bu. Ibu membayangkan kalau peneliti reviewer jurnal itu bilang jumlah sampelnya kurang gitu. Nah, dana penelitian saya cuma 20 juta misalnya, suruh beli sapi 21. Gitu loh, Bu. Dari sisi ini dia kayak memaksa saya penelitiannya pakai tikus saja gitu loh, bukan pakai sapi perah misalnya. Nah, ini yang di bidang kami itu problemnya seperti itu, Bu. Jadi saya tuh terpaksa selalu penelitiannya pakai kambing dulu. Terus nyewa sapi nanti. Nyewa. Tapi nyewa sapi itu nggak boleh disembelih kan, Bu. Melihat kualitas dagingnya kayak apa gitu. Nah, tapi saya juga di awal tuh shock gitu loh, shock. Kebetulan saya baru tahu juga kenapa peneliti luar negeri itu lebih hebat gitu. Karena dia kayak saya penelitian di Australia itu pakai domba hanya sekitar 10, Bu. Itu kan saya kalau di Indonesia betul-betul beli 10. Nah, kalau di Australia itu enggak, Bu. Saya dikirimin 200 tiap tahun, Bu. Satu kereta itu. Nanti setelah selesai setahun ini selesai, domba itu dibuang. Kalau yang sudah saya pakai lalu saya bunuh gitu, dibakar, di incineration, jadi abu. Nah, saya jadi mikir, pantesan datanya bagus-bagus di sana, karena kalau di sini bilang 8, juga betul-betul beli 8, yang sakit pun ya dihitung 8, gitu kan. Kalau di luar negeri tadi itu saya milih 200 dari 8 itu di tangan saya sendiri. Jadi saya milih yang paling bagus. Saya yakin di tempat Ibu juga begitu tuh. Kalau milih misalnya tadi yang child abuse ya, mesti yang betul-betul di-abuse gitu kan. Sama kurang lebih, kebetulan saya ngomong yang hewan nih, mungkin nggak pas untuk manusia. Makanya datanya bagus-bagus. Saya mikir, ya Allah, memang kita ini udah support dananya kecil nih Bu. Kecil, digedein tuh susah, tapi kita harus hidup seperti itu ini Bu. Nah kalau Bu Dia tadi strateginya benar banget Bu. Ibu baca aja yang mirip statistiknya loh ya. Karena statistik itu juga harus yang novelty juga. Novelty juga. Kalau kita nyebut alat yang kuno banget, untuk statistik aja udah reviewernya juga bingung. Ini kok nggak pakai SPSS versinya aja masih 6. Ini sekarang udah versinya 24 kalau nggak salah. Ya toh? Jadi mungkin sama hasilnya, tapi kok ketok katrok gitu kata Tukul itu. Gitu toh? Jadi betul Bu, untuk kalau saya untuk keamanan ketenangan batin saya, apalagi kalau nanti Bu Dia pasti punya grup
di luar universitas atau di kampus sendiri yang mungkin menanyakan, kok statistik kuwi toh gitu loh. Nah, nek kita punya bukti, Bu. Aku tuh nggak ngerti statistik. Kalau saya jawabnya gitu. Mungkin pinter sampean, tapi ini loh ada contohnya gitu. Ini contohnya, bisa kok. Gitu. Saya pernah tuh di IEL dikeroyok lagi, Bu. Secara ilmiah loh. Podo ora ngerti ini statistik juga. Jadi saya membandingkan baris karena ada waktu sama turun, Bu. Turun tuh baris itu treatment, turun tuh waktu. Saya bandingkan tok waktu tok sama yang waktu tok. Jadi signifikansinya dari waktu tok. Untuk per treatment yang sama. Itu dikeroyok saya, Bu. Dikritik habis. Saya tuh senyum aja. Udah pada ngomong banyak itu, gitu. Terus tak tunjukin jurnal internasional Q1 tahun baru. Ini Mas, aku ya ora ngerti statistik. Aku tuh pakai ini gitu loh. Karena kalau saya pakai bahasa gini, dulu di Australia bisa saya gitu, itu jadi IEL. Itu loh, Bu. Karena kalau di Australia itu aman, Bu, statistik. Di suatu universitas itu mesti ada departemen statistik, dan kalau Ibu bingung, Ibu nggak usah bingung. Pembimbing kita aja nggak bingung, karena aku aja konsultasi sama profesor itu gitu, atau dokter siapa yang di statistik gitu. Terus dia mengeluarkan fatwa. Fatwanya tuh, kamu pakai ini jumlah sampelnya jangan banyak-banyak, malah nggak bagus. Jumlahnya segini aja. Terus nanti sudah beres ini. Udah, Bu. Jadi kita nggak kayak merasa terbebani. Ini yang kita itu kan sering malah terbebani gini. Kita bilang ke mahasiswa S1 kita seperti itu, nanti pengujinya yang nggak ngerti malah nyecer itu gitu loh. Nah, ini problem ilmiah kita yang sehari-hari kita hadapi sebetulnya. Apalagi kalau misalnya Bu Destia tadi pakai statistik yang Bu Dia nggak suka gitu toh. Tapi didanai oleh diktinya nanti ngeyelnya Bu Destia itu ya agak kemelintih gitu ngomong, oh nggak cocok aja didanai gitu loh, Bu. Nah, itu kan nggak ilmiah lagi toh. Jadi kalau saya pakai tembak pakai jurnal aja, Bu. Setuju saya, Bu Dia. Baik, terima kasih, Pak. Jadi cocok ya, Pak. Emang boleh berarti. Karena biasanya saya kalau bikin systematic review itu saya buat pakai Excel gitu, Pak. Judulnya, pengarangnya, metodenya apa, statistik yang digunakan, sampel yang dia pakai, sampai hasil, kemudian novelty dari penelitian itu, kelemahan dan kelebihannya apa, itu ketemu semua dari Excel itu, Pak. Jadi memang kadang-kadang mengerjakannya itu harus buka bisa ratusan jurnal yang saya buka. Ya. Berarti kita sama, Bu. Kalau saya ini saya cerita betul itu ya, pengalaman saya ini. Di IEL betul, Bu, keras lagi kayak emosi gitu. Saya berusaha kalau ketemu teman-teman yang emosi, malah saya nggak emosi, Bu. Iya, dulu mungkin ya emosi waktu muda ya, tapi semakin ke sini tuh karena memang di antara kita itu ada yang istilahnya tuh nyinyir ya. Nyinyir itu dia nggak melakukan apa-apa, tapi ngerasani orang lain banyak banget gitu. Nah, ini juga terjadi di dunia ilmiah ternyata. Apalagi kalau penelitian kita didanai terus, Bu. Di multi years lagi gitu. Terus kegiatannya banyak lagi gitu. Itu ternyata ya memang harus kita ini memang harus punya teamwork, Bu, yang Newport kita gitu. Oke, kira-kira menjawab gitu, Bu. Sama posisi kita, Bu. Setuju, Pak. Jadi saya semakin kuat sekarang bahwa menggunakan jurnal-jurnal untuk mencari dukungan statistik. Tidak harus dari buku ya, Pak. Kalau dari buku, iya. Dari buku bingung, Bu, saya, Bu. Iya. Ketemu definisi statistik itu aja udah males saya. Karena statistik itu kan cuma alat sebetulnya, Bu. Alat untuk memutuskan, mengevaluasi bahwa secara statistik keputusan kita benar ini berbeda, ini lebih tinggi, lebih rendah, gitu tak, Bu? Pilihannya. Kadang-kadang harus menggunakan parametrik, non parametrik, ketemu non parametrik biasanya Pak yang mumet karena penentuan. Jadi saya carinya udahlah lewat jurnal, cari jurnal yang mirip
kurang lebih kayak bagaimana cara kita menghitungnya, dia menghitungnya bagaimana. Nah, itu lalu Ya, dipakai gitu, Pak. ya. Kalau di bidang kami ini ada yang unik, Bu. Uniknya gini, ilmu sains itu kan ngukur, Bu. Ngukur kalau misalnya makanannya sudah basi, berarti keasamannya diukur pH-nya toh. Nah, tapi kalau belum basi itu ngukur enak tidak itu gimana? Nah, kami pernah punya tren tuh yang murah ini karena nggak butuh alat. Misalnya pengaruh penyimpanan daging dengan herbal apa? Keempukan daging dengan daun pepaya misalnya gitu. Nah, itu ngujinya gimana? Kalau nggak punya alat tuh, Bu. Nah, itu terus pakai subjektif tadi. Mahasiswa jumlahnya sekian suruh ngicipi gitu. Nah, kalau penelitiannya kayak gitu terus itu tuh nggak mungkin dipublikasi loh, Bu, di jurnal loh. Jadi diskusi ilmiahnya adalah saya bilang apa ya batasi S1 tuh kayak gitu. Sing nggak bisa dipublish gitu loh. Dan dipublish tuh ngisin-ngisin kayaknya. Kalau ada afiliasi itu kayaknya afiliasinya ojo jangan itu elek banget gitu loh, Bu. Masa cuman dagingnya gurih, tidak gurih, sangat gurih. Gitu. Suka, tidak suka. Ya semua bisa lah ngicipin. Beli bakso di depan rumah itu terus Bu Destia, Bu Asih suruh ngicipin. Tolong dibunderi ya, asin, tidak asin gitu. Apa ya iso gitu loh. Kan harusnya diukur dengan apakah kenyalannya pakai mesin gitu loh. Di bidang sains itu yang agak lari ke subjektif tadi seru itu, Bu. Nah, mahasiswa itu ngikut itu kan murah itu, Bu. Nggak perlu alat canggih gitu. Yang jelas saya bilang murah itu karena kalau saya ngirim ini sebentar lagi ngirim sampel ke IPB itu data itu sekitar 60 juta loh, Bu. Dari anggaran 180 itu. Jadi itu kita itu pusing itu. Belum tentu datanya itu cocok seperti yang kita inginkan gitu. Ya apa adanya malah bagus, saya nggak terpengaruh. Toh IPB juga datanya tak acak gitu. Sampelnya. Bukan 1, 2, 3, 4, 5, tapi 1, 16, 17, 30 gitu. Karena dia juga bingung, ini datanya enggak karuan, biar aja. Karena kalau tak urutkan nanti tuh enak dia. 1, 2, 3, 4, 5, 7, satu sampel. Satu treatment. 8, 9, satu treatment. Nanti cenderungnya kayak dicetak gitu loh, Bu. Tak acak gitu. Jadi kadang tak kirim sampai ke UGM juga untuk kadar yang penting gitu. Nah, mungkin bidang Ibu beda lagi, ya. Bidang saya sosial, Pak. Yang Bapak sebutkan tadi, dia harus memilih mana yang gurih, sangat gurih, tidak gurih. Itu malah kalau di tempat saya, Pak. Oke. Karena sosial, Pak. J, monggo. Ya, masing-masing saya bayangkan punya problem sendiri-sendiri, nggih. Iya, Pak. Oke, ada lagi Bu Handayani ini biasanya langsung nanya nih. Atau punya ide. Bu Dwi Asih. Nanti Pak belum konsen. Lagi di konsen di lain Pak. Lagi ke lain. Bentar. Nah, sekarang saya mau share pendahuluan. Jadi proposal itu kalau bisa hari ini juga ada yang share pendahuluan. Kalau metode itu sepertinya flow aja. Flow problemnya kayak tadi Bu Diah tadi sama dengan saya gitu. Dibantah secara ilmiah oleh reviewer lah kalau kita ngajukan proposal. Kalau kita bimbing mahasiswa itu mungkin dosen lain yang sininya beda. Jangan kaget teman saya itu masih pakai Excel untuk ngitung statistik loh. Jadi saya pikir ini buang waktu bener. Udah ada SPSS tinggal klik gitu kok beres gitu. Ini pakai Excel dan mahasiswanya dipaksa pakai Excel katanya biar ngerti statistik gitu. Kalau saya nggak pakai itu. Gimana, Bu? Pak, beberapa penelitian saya kemarin juga terpaksa saya menggunakan Excel dulu. Setelah Excel baru saya menggunakan SPSS. Contohnya ketika data harus saya trim, Pak, yang data yang istilah lain itu nyeleneh itu, Pak, karena terlalu jauh daripada yang lainnya. Sehingga ketika menghitung normalitas dan homogenitas data itu mengganggu itu. Sehingga harus saya trim. Itu saya potongnya pakai Excel, Pak. Saya belum paham kalau pakai SPSS. Mungkin ada nggak kira-kira season kita
yang membahas tentang ini nanti. Apalagi kalau bisa diajari SPSS, saya dulu tidak menguasai, sekarang lupa Pak, bayangkan Pak. Ya, saya kalau kerja SPSS itu pakai Excel, Bu. Nggak pernah pakai entry ya. Entry data itu karena berarti 2 kali kerja. Itu persis kalau saya bikin tabel, itu nggak pakai Word, Bu. Jadi dari Excel, lari ke SPSS, balik ke Excel, bikin tabel, terus tabelnya pindah ke Word. Belum ada dosen yang itu udah. Nanti tak ajarin tuh mesti Ibu seneng banget, cepet banget. Ya Pak, mau Pak. Apalagi Ibu evaluasinya pakai Excel kan? Iya. Iya. Jadi bikin tabelnya itu pakai Excel, terus dipindah ke Word. Ya. Terus nanti bisa diedit di Word. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu sekarang sudah praktek itu mesti ketemu babak belurnya. Nah, saya babak belurnya udah lama. Terus saya bisa sekarang ini nggak babak belur lagi. Ketemu itu langsung, ya Allah ini teman-teman pada nggak ngerti ini. Wah, sebaik-baiknya manusia itu kan bermanfaat bagi orang lain. Ya, betul. Nah, itu mudah-mudahan Pak. Nanti sekalian kalau dengan SPSS-nya sekalian Pak. Kalau pakai SPSS, Ibu sebenarnya bisa eksplor, Bu, datanya. Sekarang pertanyaan paling mudah gini, Ibu kalau SPSS datanya entry dari mana? Dari SPSS atau dari Excel? Dari Excel, Pak. Biasanya data saya taruh dulu di Excel, saya taruh di sana. Setelah dari Excel, baru kemudian saya copy, saya pindahkan plug begitu masuk ke dalam SPSS itu, Pak. Pokoknya ada teman saya itu nggak percaya linknya, terus dia ngetik lagi Bu di SPSS. Jadi ini dikandani piye, wong jelas salah gitu, tapi dia secara ilmiah percaya banget dengan cara dia itu. Itu yang tapi tak biarin aja Bu akhirnya. Jadi intinya memang SPSS itu nggak usah di SPSS itu hanya untuk mainkan statistik. Penulisannya itu nggak di SPSS. Gitu. Penulisannya di Excel lagi. Signifikan atau tidak, P-nya berapa, ABC, superscript dan seterusnya itu di Excel. Yang parah itu ABC-nya juga di Word. Wah, enggak, itu setengah mati itu untuk ngecek mundurnya setengah mati itu. Karena data kita itu kalau yang Ibu pakai ada yang nyeleneh itu di Excel, itu teler banget itu, Bu. Ibu pakai SPSS namanya Explore, nanti ada outlier. Outlier itu yang enggak karuan itu di atas sana, Bu, merah tandanya, terus di situ ada nomor selnya. Nanti kita mainkan, kalau Ibu punya data Excel ya, nanti dibuka di SPSS, terus Ibu ngetik ada yang nyeleneh, diceleneh sekalian gitu. Nanti ada outlier parah istilah saya, sama outlier yang medium. Kalau nggak bisa ditolong lagi, dihilangin aja, missing, daripada Ibu ngarang lagi gitu. Nah, itu saya juga sama Bu. Data-data yang dikoleksi itu kadang-kadang kalau contoh paling nyata yang saya pernah alami itu gini Bu. Saya tuh ngukur rumput konsumsi pakan itu, tak keringkan, dijemur. Nah, dijemur itu ditelindes motor Bu, sampelnya tuh, kabur semua. Saya mau nangis, tapi kan nggak ngerti itu kaburnya yang mana. Kalau dijemur kan harus dibuka. Iya betul. Gitu. Ada motor yang paling parah itu dulu orang gila, udah tak jemur di jalan itu udah tak tutup. Itu di kandang loh, di komplek perusahaan. Ada supir gila itu marah itu, tak tutup jalannya tuh. Jadi jalannya dibuka terus dia nyikat itu Bu, nyikat jemuran saya itu. Kayak orang gila gitu. Terus saya protes Pak itu. Terus dia alasannya, ini jalanku kok ditutup. Nah saya udah ngomong direkturnya yang punya perusahaan. Tak tutup karena saya asumsinya direkturnya udah ngomong anak buahnya itu. Jadi saya itu penelitian di Solo itu Bu, padahal dari Bengkulu loh Bu. Itu tak ewangi sampai ke Solo sana karena dia perusahaan punya sapi simental yang harganya berapa itu? Mungkin nggak boleh 18 ya, sekitar 30-an juta lah. Nah, saya pakai 24.
Kalau di Bengkulu nggak ada sapi simental yang gede-gede gitu, 800 kilo gitu, Bu. Nah, tapi ketemu tukang yang mangkel tadi itu, jalanku kok ditutup itu. Saya berkelahi sama orang kayak gitu, mungkin menang, tapi apa gunanya? Gitu. Saya bilang, sorry. Wah, malamnya dia dimarahin. Sampai nggak boleh nyopir seminggu. Merusak kerjasama. Dia minta maaf besoknya. Tapi waktu nabrak itu betul-betul dia marah sama saya itu. Jalanku tutup. Wah, aku biasa kene kowe wong anyar yo. Nah, gitu loh. Dikira saya itu pegawai, Bu. Jadi anyway. Oke. Pengalamannya luar biasa. Kira-kira menjawab deh, Bu Tia. Iya, Pak. Terbayang, Pak. Jadi yang tadi outlier itu yang memang yang saya maksud. Outlier, Ibu, nanti kalau Ibu punya data, ada, sekarang Pak, punya. nanti saya bukakan nanti. Nanti saya cari data penelitian yang kemarin belum saya buat laporan, ada, Pak. Itu Ibu kan membandingkan Minto, biasanya membandingkan. Ya, benar. Oke. Ya, karena nanti kan kedepannya nanti dicari untuk standar deviasinya dan normalitas sama betul. gitu. Ibu harus mulai tes itu dulu, jangan langsung di-run statistiknya. Ibu harus outlier dulu. Betul Ibu cari yang nyeleneh tadi. Tapi Ibu kalau punya 1000 data ke bawah, teler mata kita kalau nggak pakai outlier. Nanti bisa dilihat. Saya kemarin mungkin cara yang salah yang saya pakai, Pak, karena saya belum tahu SPSS yang Bapak sebutkan tadi, tempatnya di mana saya belum tahu. Saya kemarin memangkasnya pakai Excel, makanya itu tadi saya matur Bapak, data saya itu sebelum masuk ke SPSS, saya gunakan di Excel. Di Excel saya pangkas dengan trim, itu dengan rumus trim itu. Jadi trim atas, trim bawah itu saya pangkas, saya ambil di tengah. Nah, lalu ada masukan kemarin, ada salah satu profesor bilang gini, coba bandingkan dulu, pakai saja tetap yang nyeleneh itu tetap dihitung, yang sudah dipangkas di trim itu juga tetap dihitung gitu. Iya. Jadi harus dua-duanya benar-benar signifikan nggak bedanya antara yang dipangkas dengan yang enggak. Artinya tanpa di trim pun jangan-jangan sudah berbeda gitu. Tapi nyelenehnya jauh, Pak. Jadi malah menurut saya min-nya kan jadi bergerak itu, Pak. Oke, iya, min-nya bergerak, terus standar deviasinya bergerak sehingga tidak menyebabkan berbeda nyata. Tapi poinnya memang jangan pakai akal kita, Bu. Pakai SPSS sekalian aja. Karena kan berarti datanya sudah di SPSS. Terus diedit. Bukan diedit. Kita ngerti nanti sampai disebut case number-nya, Bu. Jadi terus kita kan SPSS itu kalau kita buka bareng Excel-nya kan nggak mau dia. Excel-nya harus ditutup terus kalau Ibu ngopi nggih. Kalau saya tak panggil aja. Nggak sama aja. Terus pas kerja itu SPSS-nya jalan, terus Excel-nya tak panggil. Jadi 2. Nah, SPSS memberi sinyal. Case yang jelek adalah case nomor 256 gitu misalnya. Wah, terus saya Excel-nya ke 256. Oh iya, ketinggian gitu. Nah, Ibu tinggal milih, mau di-adjust. Kalau di-adjust kan itu sebenarnya, kalau data saya itu biasanya kompilasi dari ujung hulunya sana apa gitu loh. Berat basah, berat kering angin. Oh, salah ngitung itunya. Yang benar berapa? Oh, ini yang benar bukan 1000, tapi yang benar 100, misalnya gitu loh, Bu. Salah rumus. Nah, itu pakai SPSS. Nanti kalau sudah beres semua yang aneh-aneh itu beres, Excel-nya kan udah kita perbaiki, Bu. Nah, itu saya save lagi dengan tanggal tadi 21/09/27 data. Nanti kalau datanya dirubah lagi ya tanggal 21/09/27 jam berapa. Jadi data yang asli yang belum dirusak tadi masih punya. Dan yang sudah di-adjust juga, kalaupun adjustment-nya beberapa kali, kita tetap punya data setiap kali adanya perubahan itu. Bahkan yang di-adjust pun tak kasih warna kuning, tak kasih komentar di Excel kan bisa komen gitu. Jadi masih kita terhibur lah dengan, kan mata kita itu kalau lihat data yang banyak banget itu kan juga pengen terhibur warna-warni, hurufnya dibedain itu. Saya mainnya di situ, sering tak
tak kasih warna yang diedit yang mana. Sehingga nanti kalau pas ngedit lagi, kok diedit kok pas jadi rusak lagi gitu. Balik lagi kalau yang di sana udah ketimpa cilaka itu. Iya, Pak. Ya kemarin itu yang terjadi, Pak. Bahkan ada yang salah klik, Pak. Sudah dikasih warna-warni, sudah jadi semua. Kemudian tidak sengaja salah klik menghapus format itu, Pak. Hilang semua, Pak. Itu warnanya hilang. Jadi sampai ke rumus-rumusnya ikut hilang itu. Wah, itu nangisnya seminggu itu, Pak. Waduh. Nah, sudah kerja sampai di lembur-lembur, sudah cantik sekali. Ya, keklik saya itu menghilangkan formatnya, hilang semua. Itu ada pengalaman yang kayak gitu, Bu. Bukan datanya hilang, data semuanya hilang, rusak, laptopnya nggak bisa diselamatkan. Dosennya Pak Raditya tuh di Perikanan Undip. Oh. S3 di luar negeri nggak lulus, Bu. Aduh. Terjadi itu, Bu. Ya Allah, kasihan sekali. Jadi makanya data itu, Ibu, kalau tips saya itu kadang-kadang pada nggak percaya. Tips data itu kalau Ibu ngedit terus itu yakin bener, udah kirim ke email Ibu sendiri aja. Dari Budiah ke Budiah. Terus diisi data. Kalau saya itu saya punya email duatmaji.data. Itu untuk nyimpen data saya aja. Bus gitu. Iya, Pak. Tips Bapak itu saya rasakan kemarin, Pak, karena yang semua data yang ada di D saya kan kemarin hilang. Nah, tapi saya masih ingat beberapa itu ada yang data mentah saya kirimkan ke teman, saya kirimkan ke profesor di Unpad, itu ada 3 profesor yang saya kirimi. Nah, dari email itu yang kemudian saya download lagi sekarang, jadi saya masih punya data mentah itu jadinya. Gitu. Jadi kalau nggak ada itu mungkin repot, Pak. Tapi ada yang kecolongan ya yang saya kirim lewat WA. Kalau saya kirim lewat WA nggak bisa diambil lagi. Kehapus. Ya. Ada waktunya dia. Oke, kalau yang di email itu, tapi saya diingatkan anak saya dalam kurun waktu 1 tahun itu katanya email juga dibuang, Pak. Enggak tuh, Bu, saya ada 2 tahun. Oh gitu, masih? Iya, masih. 3 tahun ada, 3 tahun. Oh, jadi tidak hilang ya, Pak? Enggak. Oh. Jadi Ibu ngirim, makanya saya punya duatmaji.data tadi. Emailnya itu aneh. Kalau biasanya kan Ibu misalnya budiahkusbiantari.gmail kan. Nah, Ibu bikin aja lagi diahkusbiantari.data@gmail. Itu permanen kok, Bu. Saya punya tahun 2011 masih ada, Bu. Masih. Oh, kok diingatkan anak saya itu bisa hilang, lebih aman masuk di drive-nya katanya. Jadi kita tetap punya email itu, tapi sama drive. Masukkan di drive-nya yang email betul. Kita itu. Itu betul. Ya. Cuman kan dibatasi 15, Bu, kita. Ya, betul 15 GB. Iya, Pak, betul hanya 15. Cukup. Sebetulnya 15 GB itu on off juga hidup mati masih bisa. Saya juga pakai Google Drive juga, Bu. Oh, nggak. Jadi kalau email 3 kan berarti udah punya 45 GB. Okay. Nah, tapi sebagian kan tak isi untuk Google Form, Google Classroom. Otomatis masuk situ. Kemarin itu saya kan juga data-data itu untuk mengambil data kan menggunakan Google Form. Nah, Google Form itu juga masuk di salah satu email gitu, Pak. Jadi semua data-data di situ. Cuman itu Pak, betul yang Bapak ngendikan, kalau kita kirim lewat email itu bisa di-download lagi. Jadi saya kemarin terselamatkan ada data-data yang hilang dari Drive J, itu bisa saya ambil di email. Memang saya setuju, Pak. Cuma saya belajar dari Bapak bagaimana memberi nama berdasarkan tahun, bulan, tanggal, kemudian baru nama filenya. Itu yang di laptop saya belum saya lakukan, itu nanti merapikan itu. Itu butuh waktu, Bu, kalau memang butuh waktu betul tuh. Kalau filenya udah banyak banget itu Pak banyak banget, Pak. Mulai dari foldernya aja, Bu. Dari folder. Kalau folder kan aturannya tuh satu folder itu harus 1 layar. Jadi kalau sudah lebih dari 1 layar berarti beberapa file harus masuk di folder yang mana gitu. Biar kita nggak pusing kalau foldernya banyak banget tuh, ini salah itu manajemennya gitu loh, kurang lebih. Baik. Jadi kalau perlu ada folder dalam folder gitu ya, Pak? J.
Cuma ada kesulitannya ketika di search itu agak susah ya Pak, kalau kebanyakan folder dalam folder itu. Betul, kalau foldernya udah, istilah saya udah mati gitu, saya pindah ke hard disk eksternal, Bu. Oh, gitu. Nah, hard disk eksternal hati-hati Ibu harus beli yang mereknya bener loh, Bu. Ya, Saya saya punya punya, 5 itu 2 mati, Bu. oh nggak. J. Oh, Jadi yang pengalaman saya yang bagus ini merek Sigit itu loh. oh ya, Sigit punya saya sebentar Pak. J. Merek apa, Pak? Sigit. Sigit. Tulisannya saya Agate, Bu. Kalau saya Ya, transit betul. Iya, tulisannya Saya- Itu Seagate. mereknya apa? Sigit. Seagate, Bu. Seagate. Ya, tulisannya saya Agate. Punya saya Transcend, Pak, ini. Satu Apa lagi. tuh? Transcend. Ini. Saya nggak tahu Transcend. Transcend. Saya punya, Oh, Sidit. Oh, iya. Punya. ya itu penting. Hati-hati juga kalau nyimpen di Google Drive, Bu. Kadang-kadang Ibu salah ngeklik, terus disinkronisasi, terus Ibu pas buka sinkronisasi tak hilangin, terus hilang semua, Bu. Itu terjadi pada saya, Pak. Satu drive Ya. D hilang, semua bersih. Data hitungan Ya. semua hilang, Pak. Itu harganya Lah. ratusan juta itu, Pak. 200-an kurang lebih. Iya. Sedih itu, Jadi, Pak. jangan disinkronisasi, Bu. Pokoknya. Ya. Kalau itu mengalami, Pak, harga mahal sekali itu yang hilang. Tuh. Sinkronisasi Drive itu D. kalender aja, Bu. Kalender. Saja. Iya. Maksud saya tuh tadinya tuh malas gitu loh Pak, supaya tidak perlu mengopi gitu Pak. Jadi ketika saya mengetik itu dia otomatis berubah di drive itu berubah begitu, maksudnya begitu Pak. Tapi karena semuanya karena selalu berubah di semua folder yang ada, saya sinkronkan semuanya. Dan ternyata hilang semua Pak, bersih Pak. Kalau di Event sudah punya Event IC-ID belum, Bu? Sudah ada Pak. Nah, itu Google Drive-nya bisa 100 loh, Bu. Oh, ngeten. Oh, belum Ya. saya coba Pak itu. Ya, coba Ibu buka. Nanti malah maksimumnya berapa enggak dikasih tahu, wong saking gedenya. Oh. Oh, Jadi- baik Pak. Jadi silakan aja yang punya ACID, Iya. Event ACID, Iya. itu Google Form, Google Drive, Google Drive-nya 100 itu. Oh, punya Pak, malah nggak pernah saya pakai Pak. Nah, itu salah lagi toh. Iya, dari kampus kan bisa minta, Pak. Kan punya kampus tinggal kita Loh, ketemu. otomatis Ibu, kalau Ibu punya ACID, kalau dia, saya nggak ngerti, kalau dia itu linknya dengan Google, biasanya sama Google kan. Iya. Nah itu Ibu buka Google Drive-nya dari Event ACID, nanti masih kosong. Itu. Coba Pak. Saya juga dikasih tahu teman saya, pakai tapi saya bilang, lah kalau pas macet ACID-nya gimana? Ya sudah, saya pakai 3 email kan, ada .maji.mahasiswa, .maji.2008, .maji.business, .maji. Gitu Bu, sampai Yahoo-nya juga punya 2. Jadi tak pakai semua. Yang sering bingung kan nanti Bu, password-nya. Nah, iya tuh. Akhirnya saya ikut Bapak, saya tulis sekarang, Pak. Ya, betul. Ya harus begitu Bu, hidup kita emang kalau password-nya sama terus nanti kecolongan ya langsung kena semua. Iya toh? Betul. Jadi harus hati-hati. Iya, Pak. Oke, tapi kalau Budia pernah kehilangan dari Google Drive ya itu pokoknya jangan, saya berusaha untuk tidak sinkronisasi Bu, kecuali yang nggak penting. Iya, Pak. Berlanjur, Pak. Pengalaman Oke. yang sangat mahal. Monggo yang lain. Kalau Monggo Bapak Ibu yang ingin menyampaikan ke Bapak Dwat Maji, silahkan. Kalau nggak ada, saya mau share ini ya. Masih ada waktu 12 menit. Baik, Pendahuluan. Bapak, Ya, mau matur. Bapak, ngendikannya hari Senin ini mau ngajari kita Turnitin. Gratis. boleh? Jadi urutannya dulu Bu, apa? Kemarin kan Bapak janji dengan saya dan Budi ya?
Iya, nanti toh Bu. Ya. Nanti, Iya, Bu. Pak. Sip, siap. Itu Bu Leni lagi, saya tadi nawar bisa nggak maju setengah jam Bu. Kalau bisa saya senang, kebetulan ada rapat dikti mendadak tadi. Oh Saya iya. jadi pembicara, jadi aduh. Nanti ini. siang juga nggak apa-apa, Pak. Atau besok. Siang nanti nggak apa-apa. Yang nanti nggak apa-apa Bu, pokoknya Ibu pas berkeinginan apa tak turutin loh, saking Siap. sayangnya nih. Yes. Mantap. Ya nanti udah pada beli turnitin belum? Dereng, Pak. Belum, Pak. Diajari, Beli, Pak. diajari Mantap, Pak, ini. belinya sekalian, Pak. Kalau sudah ada yang beli bisa dipraktekkan, nanti punya Ibu sendiri. Kalau enggak, ya aibnya saya lah, nanti saya tak tunjukin punya saya. Saya enggak pakai turnitin bisa Bu. Nanti tak tunjukin yang gratis gitu. Ini, Ya, Pak. ya. Nah, sip. itu dia, Pak. Pertama Ya. yang gratis dulu, Pak. Sip. Siap, Jadi nanti siap. langsung ketahuan skornya. Iya. Ye. Nah, kalau bisa langsung Ibu nanti yang praktek. Saya nunjukin punya saya. Ya. Jangan aibnya saya terus, Bu. Gantian. Nah, saya sebetulnya pengen lihat proposal tapi pendahuluan, Bu. Kemarin kita belum praktek loh, pendahuluan loh. Introduction, betul. latar belakang itu belum loh. Padahal itu nyawa dari proposal. Kalau yang turnitin itu kan nyawa dari karya ilmiah. Gitu. Nah, Bu Destia bisa share nggak yang pendahuluan Ibu? Baik, Pak. Ini saya coba share screen. Ini nggak enak, ini Bos Yani MC juga yang aktif. Apakah sudah terlihat, Bapak Terlihat, Ibu? Bu. Sudah, Ya. sudah. Oke, baik Bapak Ibu. Ini proposal ini adalah proposal yang saya dan tim buat pada Hibah Riset Keilmuan. Sudah kami upload, Bapak Ibu. Dan ini memang belum pengumuman. Nah, ini sambil ingin diklinik juga bagaimana ini proposal yang sudah kami buat bersama dengan tim. Ini untuk judulnya, itu pengembangan pembelajaran etnomatematika Desa Wisata Jamal Sari dan Gunung Sari berbasis project based learning dan travel box. Untuk ini langsung ke pendahuluannya, Bapak. Pendahuluannya aja. Jadi kita siap. per bagian ya. Oke. Karena yang kemarin belum kita praktekkan. Ya. Baik, ini untuk pendahuluannya. Oke. Di sini pada latar belakang dan permasalahan. Yang pertama, kami membahas tentang adanya program Merdeka Belajar, kemudian fasilitasi mahasiswa dalam program Merdeka Belajar tersebut, yaitu menggali ilmu dan meningkatkan keterampilan di luar program studinya. Nah, di sini kita peninjauan kurikulum secara berkelanjutan, termasuk mata kuliah nanti yang diimplementasikan dalam program MBKM. Nah, ini latar belakang pada paragraf yang pertama, kemudian paragraf yang kedua kami mengaitkan pembelajaran kolaboratif di sini menggunakan proyek atau menggunakan PJBL, Project Based Learning. Nah, di sini kami berkolaborasi Bapak, yaitu dari program studi pendidikan matematika dan program studi sejarah dalam satu mata kuliah. Nah, kemudian di sini kami mengaitkan project based learning-nya, yaitu di tempat pariwisata, yaitu di daerah tadi Gunung Sari. Nah, di sini yaitu pada pembelajaran etnomatika.
etnomatematika itu kalau di pendidikan matematika Bapak membahas tentang studi etnografi, kemudian kita kaitkan dengan kebudayaan lokal, kemudian kita kaitkan juga dengan konsep matematika seperti itu. Dan di program studi pendidikan sejarah juga ada mata kuliah manajemen kepariwisataan, sehingga kami mengambil atau kita memadukan mata kuliah etnomatematika, kemudian mata kuliah manajemen kepariwisataan dalam bentuk PJBL. PJBL di tempat wisata. Nah, kemudian di sini untuk PJBL-nya, selain untuk meningkatkan kemampuan literasi digital, dan kita juga menerapkan teknologi tepat guna berbasis STEM, dan kita juga membuat travel blog dari tempat wisata tersebut pada platform sosmed. Nah, di sini kami mengambil atau beberapa alasan tadi, muncullah ide untuk mengembangkan pembelajaran di mana nanti bisa mengeksplorasi destinasi wisata secara etnografi dan etnomatematika dalam bentuk metode pembelajaran PJBL. Dan salah satu luarannya adalah berupa travel blog. Seperti itu Bapak untuk latar belakangnya. Oke, yang pertama mungkin dihitung jumlah katanya Bu, coba. Oke. Di blok dulu terus ketemu. Berapa itu? 421 Bapak latar belakang. Oke. Syaratnya berapa? 500 ya, Bu? Betul. Betul, Oke. Bapak. Berarti masih bisa nambah sebetulnya ya. Iya, masih bisa nambah. Nah, ini pertanyaan yang paling nggak mutu dulu, Bu. Jadi jumlah kata. Jumlah kata ini langsung ketahuan masih kurang. Oke. Nah, sebetulnya nggak masalah jumlah kata. Kalau udah kurang itu udah bagus. Itu juga bukan berarti begitu. Dari sisi jumlah katanya tidak melebihi. Oke. Dari sisi ini substansi. Pertama novelty-nya di mana? Novelty-nya ini nanti terkait ini Pak, apa namanya, pembelajarannya kita masukkan di daerah wisata, kemudian kita juga nanti masukkan pada travel blog, di mana untuk sementara ini memang pada daerah wisata tersebut belum ada kami temukan seperti travel blog di apa namanya, di Google. Misalkan kita cari Google itu belum ada Bapak travel blognya. Oke. Terus referensi yang bilang dia itu novelty. Betul. Yang latar belakang Ibu ini referensinya mana, Bu? Referensi itu satu itu, Ibu ya? oh, 1, 2 itu ya? Bukan? Y. Oh, itu 2 itu bukan referensi? Referensi Bapak ini sebetulnya. Itu referensi ya? Iya. Oke. Jadi kalau saya lihat ini, itu kalau di referensinya dikelihatin siapa yang ngomong, bisa Bu? Yes, kedap. 1, 2, 3 aja. Iya, berarti di bagian 3. Coba Ibu view navigation pane. View, nasi. Sebentar Pak, ini ketutupan apa ya? Share screen-nya. Iya. Oke. Jadi nomor 1. Ini nomor 1, nomor 2. 2, 3. Masuk kedap. Ini bisa Pak. Saya buka view, kemudian. Nggak kelihatan. Oh iya, kelihatan Bu. View navigation pane. Ibu berarti itu yang kiri itu coba Bu. Yang kiri. ini. Ya, J. Oh, J. Oke, berarti bagus nih. Artinya
Word-nya udah bagus. Kalau yang proposal apa istilah saya nulisnya katro ini nggak kelihatan pokoknya. Jadi punya Budi AC, Bu Lili, Budi Agus Biandari, kalau dilihat navigation pin-nya nggak ada, berarti masih katro gitu loh. Siap. Saya rubah Siap. nanti kalau masih, Pak. Kalau yang lama nggak masalah, tapi setelah acara ini harusnya sudah berubah semua. Jadi, Ya, ini Pak, siap. navigation pin-nya udah bagus, gitu. Udah urut, terus literaturnya udah benar. Nah, saran saya kalau sudah pakai Mendeley, Bu, nulisnya itu pakai yang ada nama penulisnya, bukan 1, 2, 3. Oh, nggih. Jadi citasi stylenya ya. Nggih. Yang kalau Ibu balik ke pendahuluan lagi, coba diklik pendahuluan bab 1 tadi, latar belakang itu. Nah, itu kan pakai I itu ya, I ya, numbering. Nggih. Nah, ini kalau walaupun nanti di submitnya I loh ya. Oh, Tapi saat nulis baiknya jangan I dulu. Pakai APA apa MLA apa yang ada namanya. Itu Iya, untuk Pak. mempermudah kita, ini yang ngomong siapa. Nanti ingat kita kalau ini kan siapa itu bukan dijawab oleh satu, harus balik ke sana lagi. Siapa tuh ini? 2. Siapa ini? 3 gitu loh. Jadi ini dari pengalaman saya diskusi dengan teman-teman, Bu. Jadi yang ngomong siapa itu tuh? Kok aneh gitu loh. Jadi kok nggak nyambung. Misalnya contoh MBKM, tapi yang ngomong 1. Nggak masuk akal tuh orang luar negeri ngomong MBKM. Gitu loh. Jadi, Nggih, Pak, mohon maaf itu izin bicara nggih, Pak. Itu kemarin nyusunnya pakainya Zotero juga itu. Waktu itu belum begitu menguasai Mendeley itu. Oke, nggak apa-apa Bu, Ibu pakai Zotero boleh, Nggih. atau yang sejenis boleh nggih kan, banyak itu. EndNote juga boleh. Nggih. Tapi pas nulis ini sekarang kalau pakai Zotero bisa nggak dilihatin pengarangnya, penulisnya, namanya. Jadi ada 1, 2, 3 kan? Nggih, saya belum pernah mengganti-ganti itu Pak dulu Pak waktu pakai Zotero. Oh, oke. Kalau pakai ya pakainya apa dari awal kayak gitu. Kemudian ketika baca ketentuan disuruh pakai IE itu juga dari awal pakai kayak gitu. J. Masih lempeng Pak, belum bisa. Oke, kalau punya Bu Desya ini pakai apa coba? Filenya ini. Ini saya satu grup dengan Bu Ratih, Bapak. Oke, coba sekarang di references, siapa tahu bisa APA sama Mendeley bareng nih. References itu Bu. References. Klik. Ini balik dia maksimal dia. Ya, di situ Bu. References. Oke, ini. Nah, itu. Nah, sampun. Aduh. Kemudian. Style. Bawahnya. Style yang kosong itu diklik coba. Nah, itu. Diklik. Ada tanda panah itu, sampingnya itu. Oh, nah, ini. Itu. Ini setelah saya klik tidak muncul, Pak. Oke, karena panjenengan pakai Zotero. Oke. Ya, berarti memang Zotero nggak ngeling sama Mendeley. Oh, berarti nggak bisa connect ke itu ya Pak ya, dari Zotero, kemudian ketika kita buka pakai Mendeley, berarti nggak connect. Oke, tapi nggak masalah ini. Kalau apalagi Ibu menguasai betul nomor 1, 2, 3 itu adalah siapa gitu. Saya cuma sering misalnya gini loh. Pembelajaran kolaboratif dengan berbaik disebut project based learning menjadi salah satu alternatif metode penyelenggaraan berkualitas prodi 1, itu kan? Karena PJBL ini efektif untuk siswa segala bidang pendidikan 2, kan begitu Nggih? Nggih Pak. Ini awalnya tuh sebenarnya waktu nyusun itu panjang sekali Pak latar belakangnya, jadi kesalahan kami tidak membaca detail tentang aturan itu bahwa ternyata harus kekat sekian dibatasi katanya ya sudah itu langsung
dengan keterbatasan waktu, jadi misalkan deadline pengumpulan itu nanti jam 24, itu sorenya itu kita masih mengerjakan proposal. Di awalnya memang nggak ada niatan Pak untuk membuat riset ini, cuman karena wah masih ada kesempatan, why not kita coba, ya sudah sebisanya gitu Pak. Ya, kalau saya baca ceritanya ini tanpa baca referensinya, saya itu nggak nemu tahun yang terbaru itu apa. Ya toh? Kalau kita bilang novel itu paling enggak ada kata-kata gitu. Sejak tahun berapa PBL itu menjadi sangat signifikan pengaruhnya terhadap dunia pendidikan, misalnya gitu loh. Bomnya itu sampai orang ini, luar biasa ini, gitu loh, sampai. Nah, ini kan apa, pembelajaran kolaboratif mungkin nggak hanya PBL. Nah, jenengan itu keputusannya kan PBL. Membandingkan ke PBL dengan yang lain, atau PBL di Indonesia itu kayak apa, atau di dunia itu kayak apa, belum masuk nih. Atau permasalahan ya Pak? Harusnya muncul permasalahan. Yang atas itu pun menurut saya Berarti kalau novelty itu nanti didukung sama SOTA gitu atau gimana Pak? Iya. Saya coba tak tunjukin punya saya pendahuluan Nggih Pak, punya jenengan Bapak. Ini bukan saya bilang punya saya terbaik loh ya. Karena mungkin enggak sesuai dengan bidang ilmu panjenengan. Iya, Pak. Saya share screen. Kelihatan ya? Tak besarin dulu. Kelihatan Bapak. Oke. Nah, punya saya ini begini nih. Jadi langsung gede dulu. Dunia itu kayak apa gitu loh. FAO kan yang ngomong. Organisasi dunia. Memang Indonesia itu konsumsi daging itu sekian. Lebih rendah daripada Vietnam dan Laos. Itu kan? Nah, ini mungkin mesti ada pertanyaan nih, kalau bidang ilmu saya bertanya, lu kok masuk bandingkan sama Vietnam sama Laos? Ini saya bandingkan karena income-nya lebih rendah dibanding Indonesia gitu loh. Kalau saya bandingkan Singapura, nah Indonesia aja yang lebih kaya, makannya nggak cukup gitu loh, kurang gitu loh. Oh, ini kan langsung gede. Terus hati-hati program pemerintah. Nah, tadi MBKM tadi masuk setelah itu. MBKM menyatakan gitulah. Atau Indonesia sekarang pakai, kalau ini saya pakai pemerintah. Direktur Jenderal udah spesifik lagi ke bidang peternakan gitu. Itu kan. Terus ini saya cuma mau ngomong kambing itu penting gitu loh. itu kayak ngomong PBL itu penting gitu. Pokoknya kalau nggak ada kambing Indonesia matilah, kurang lebih gitu loh. Nah, ini kayak siapa tadi, Bu Destia tadi harusnya cerita PBL tuh dan apik tenan gitu loh. Pokoknya dunia pun mengakui Indonesia ada program bagus berarti terus. Nah, kita masih kurang PBL. Kalau ada data ini bagus, PBL kita itu di Indonesia itu berapa persen yang menerapkan misalnya tuh. Nah, terus di highlight ini. Dengan demikian PBL ini sangat penting untuk kebutuhan Indonesia. Itu. Ini kebetulan saya ceritanya tentang protein tadi, kambing. Tapi saya nggak ngajarin kambingnya nih. Ngajarin dari gede, kecil gitu. Nah, terus baru cerita tadi di Semarang atau di Indonesia ini, kalau saya ini ada penyakit gitu loh. Ada penyakit terus bisa mematikan, mengganggu, sehingga harus diobati. Obatnya salah satunya adalah ini. Obatnya PBL tadi. Karena PBL berhasil meningkatkan daya serap mikir, nilai, IPK, terserah aja. Terus
saya mau neliti ini. Salah satunya adalah herbal ini, gitu. Karena sudah terbukti dengan kambing yang lain. Bahkan nyebutkan diabetes dan seterusnya. Wah, dongeng lagi. Tapi sudah sangat spesifik tadi dari kebutuhan daging, kambing, terus penyakitnya, terus diobati dengan herbal. Menyempit banget. Oke, ini contoh aja yang saya yakin mungkin kalau diterapkan di Bapak Ibu sekalian ini kebetulan bidang ilmunya beda toh. Tapi ceritanya itu memang dari sini tuh dunia, terus Indonesia kayak apa, terus PBL tuh hebatnya apa, kalau tadi itu di sini, ya, terus sehingga ada highlight gini loh. PBL itu satu-satunya cara untuk meningkatkan apa wisata atau apa tadi itu. MBKM itu di sini misalnya. Nah, terus ini saya menyebutkan gitu. PBL di Indonesia itu ternyata bisa ada strategi untuk meningkatkan education misalnya. Tapi problem terbesarnya adalah apa? PBM fasilitas atau apa? Kalau saya nih Dirjen PKH udah bener ini. Ini saya tulis 2019 karena proposalnya 2020 loh ini Bapak Ibu sekalian. Jadi angka ini penting ini. Untuk menunjukkan bahwa kita up to date. Nah, kalau sekarang ini nggak laku lagi karena udah 2021. Saya harus ini merefer 2019 karena saya nulisnya Maret 2020 gitu. Jadi ini udah terbaru banget gitu. Oke. Terus di sini jelaskan tadi. Udah nyemplung aja kalau ini udah detail banget. Ya. Udah langsung sebetulnya saya ingin neliti ini loh, melastoma dikasihkan ke kambing itu aja. Untuk menyebutkan penyakit satu penyakit. Nah, literaturnya ini ketika saya bertanya tentang track record kita, ini nomor 1 sampai nomor 6, 4, 5, 4. Oke. 4, 5, 6 itu penelitian saya sendiri loh. 4, 5, 6 itu menunjukkan bahwa ini yang ngomong ini mortalitas penyakit parasit mencapai ini saya sendiri nih. Sampai nomor 6 sama 7 ini penelitian saya sendiri gitu loh. Nah, itu menunjukkan kita kompeten untuk neliti ini gitu. Nah, yang sekarang ini kita ganti jenis penyakitnya sama jenis cara ekstraknya. Nah, kira-kira yang tadi saya tanya Bu Destia literaturnya yang mana itu sebetulnya nyangkut track record tadi loh, roadmap kita juga. Karena pendahuluan itu harus menunjukkan kita kompeten atau punya track record, ada novelty-nya di bidang itu. Kalau nggak punya kan kemarin kita sarankan teman-teman yang belum punya track record numpang jadi penumpangnya Bu Dia atau Bu Lili atau siapapun yang sudah senior neliti itu. Jadi roadmap-nya bukan roadmap sendiri, tapi roadmap tim yang ngajukan proposal. Gitu. Nah, ini yang saya maksud dengan novelty-nya tadi, tahunnya mana? Punya Bu Destia tadi nggak muncul sama sekali tuh. Ya betul, belum. Ya toh? Betul. Kebaruannya jadi enggak. Paling tidak ada apalah kebaruan itu bisa muncul masalahnya tahun juga sudah diselesaikan mulai tahun berapa tapi enggak selesai tahun berapa. Terus kenapa milih itu tadi itu sebetulnya Ibu belum membandingkan background-nya di narasi itu ya. Tadi kalau penjelasan Bu Ratih tadi, dulu banyak banget, memang harus begitu. Banyak dulu 2000 tuh diketok-ketok, potong-potong gitu jadi 500 tadi. Karena kalau nulis 500 langsung nggak jadi, dah. Ya betul, Mas. Udah 2000, 3000 nggak apa-apa, ikhlas saja pokoknya. Ngetik aja terus sampai menggeh-menggeh gitu terus kayaknya udah semua gitu. Nah, terus diurutkan kronologis, harus kayak corong gitu. Dari general
ke Lah saya itu cuman kalau dicumanin ya, itu ujungnya itu cuman kunyit putih dikasihkan ke sapi loh. Tapi ceritanya tadi loh, kebutuhan daging Indonesia dibandingkan dengan Vietnam, terus sampai untuk itu penting loh meneliti kunyit putih untuk sapi, kurang lebih gitu loh. Nah, tengahnya itu yang berat sebetulnya nulis pendahuluan tuh. Mau ngomong apa duluan ini gitu. Nah, tapi 2000 kata pun nggak masalah. Pokoknya ditulis, nanti tuh disari-sarikan gitu. Potong-potong literaturnya bisa yang ngomong misalnya PBL penting itu nggak hanya satu orang. Kalau bisa ada penelitian kita atau penelitian orang Indonesia. Paling enggak ada kata, kalau ini belum pernah dilakukan di Semarang, ya nggak apa-apa, malah bagus. Di Indonesia sudah belum. Terus nanti kepepetnya ya tuh baru bilang, ini di Indonesia sudah, tapi hanya satu dan Semarang belum ada. Atau di Indonesia sudah ada, tapi bidangnya lain. Ini sangat spesifik gitu loh. Ada niche-nya, ada yang kita beda dengan di seluruh dunia. Nah, kira-kira begitu. Tapi ini bukan terus, Bu Desda jangan pesimis, nggak diterima loh. Siapa tahu reviewernya langsung meloloskan, terus dananya banyak, yang daftar sedikit. Jadi diterima atau tidak itu, jangan kadang-kadang itu karena kualitasnya jelek atau bagus. Ketika proposalnya yang lamar 50, dananya 40, di ranking itu. Makanya kan hasilnya bukan yang terbaik, ranking. Bu Destia masuk. Jadi Bu Destia nanti juga jangan terlalu sombong bahwa itu karena bagus banget proposalnya. Iya Pak, betul Pak. Setuju. Oke, monggo ada yang komentar? Silakan Bapak Ibu, bagi yang ingin menyampaikan pendapat. Saya bertanya boleh? Maaf, saya banyak bertanya Boleh. terus ini. Boleh sekali Bu Dia, monggo Ibu. Terima kasih Bu Destia. Pak Duat, tadi kan dinyatakan kalau bisa menyatakan di Semarang belum ada. Nah, bagaimana jika justru di Indonesia itu belum ada, karena di dunia pun penelitian terkait itu setelah dicari itu berbeda, dan kita tuh mengisi penelitian-penelitian di dunia yang nggak ada gitu. Jadi di Indonesia yang seperti itu belum ada malahan gitu. Bagus banget itu Bu. Saya tadi cuman ngomentari kalau di Indonesia udah banyak atau beberapa, terus salah satu jalan masuknya itu di Semarang belum ada. Itu aja pun saya meragukan laku atau enggak, karena kalau plek hanya pindah daerah, ya jelek banget itu, ya toh. Oke. Kalau di tempat kami itu jelek banget karena gini Bu, orang herbal ini ditanam di Purworejo sana, dikasihkan sapi di sana. Terus saya ikut-ikutan, bedanya hanya karena Bengkulu, pasti nggak didana itu. Ngeplek. Nah, yang Bu Dia tadi bagus, kalau di seluruh dunia hanya di event. Wah, sempurna itu, gitu loh. Jadi paling depan itu Bu Dia gitu. Itu nggak nyebut Indonesia aja, dunia pun Bu Dia gitu. Nggak apa-apa Bu, bagus. Tapi kan siapa percaya kalau nggak ada referensi yang dikutip dengan ada kronologis tadi itu loh. Tahun berapa siapa. Satu pernyataan yang bagus itu dikutip misalnya sampai 5 misalnya. 5 itu terbaru lagi. Ya, jadi bukan hanya 1, dalam kurung 1, tapi 1, 2, 3, 4, 5. Itu menyatakan semua bahwa itu belum pernah dilakukan di mana-mana karena problemnya ini. Wah, terus Ibu bilang, saya akan problem itu akan saya selesaikan. Nah, bagus tuh. Jadi nggak harus Semarang. Saya bayangin tadi kalau Semarang itu pun misalnya sudah dilakukan di Jakarta, tapi harus beda itunya. Metodenya, hasilnya beda gitu. Atau menambah variabel gitu Pak. Jadi yang diteliti tidak hanya tadi seperti kunir putih, tapi ada kunir tambah berambang gitu Pak. Jadi kita nambahi ada berambangnya gitu. Kunir taruh berambang. Kalau orang lain meneliti hanya kunir putih, kunir nggak cocok sama berambang. Kita nambahi kunir sama berambang dikasihkan ke sapinya gitu Pak. Jadi ada variabel baru gitu. Jadi guling.
Boleh, tapi yang berat bagi saya itu terus Brambangnya itu khasiatnya apa itu. Izin Itu harus bertanya cari- boleh Pak Duat? Biar Mungkin tambah harus- ya. gurih. Ya, J, J. monggo Enggak Ibu. Pak Maria. Ya. Boleh aja kalau pas diskusi di awal tuh memang kayak orang gila itu, Bu. Brambang, jahe, terus begitu dicek tuh itu nggak manungso itu bukan loh hewan. Literatur untuk hewan tuh nggak ada Brambang itu gitu loh. Jadi, Ya, siap. Maksudnya terus itu kan ada variabel lain gitu Pak, kita tambahi. Kalau J, orang J. lain variabelnya cuma satu, maka kita tambah variabel lain supaya ada keunikan. Karena J. kadang pengaruh dari dua variabel yang diberikan bersama-sama itu berbeda dibandingkan kalau variabel itu diberikan masing-masing satu gitu. Sendiri-sendiri. Ya. J, sehingga penelitian saya itu 3-4 tahun terakhir ini judulnya polyherbal, Bu. Oh. Jadi herbalnya tidak satu, terus seru itu karena terus misalnya kemarin itu kunyit putih, kunyit kuning, terus jinten, ya, misalnya itu, terus tambah melastoma untuk anti apa gitu. Nah ini porsinya tak ganti-ganti aja seluruh dunia nggak tahu, nggak ada. Saya yang kemarin tuh 1 gram, ini 1 gram semua, tuh ganti yang satu misalnya batas maksimal 20 gram herbal tuh. Nah itu tak ganti porsinya 1/10, ini 5, ini 5 gitu. Itu ya nggak seluruh dunia nggak ada. Nah tapi untuk saya ngomong gitu kan saya sudah penelitian banyak Bu di situ. Orang lain kalau mau nggak ngutip saya lagi gitu, ketahuan plagiarismenya. Karena jurnal saya udah beberapa kan, terus dia mau ide baru kalau dulu ya bisa, sekarang nggak bisa. Begitu mau dicampur misalnya saya ngomong tadi toh ada kunyit putih, kunyit kuning dan seterusnya, terus Bu Diah misalnya terus punya teman yang bidang peternakan terus mau neliti itu, ya searching itu mesti langsung gini, wah udah keduluan gitu loh Bu. Iya, terus Pak, saya ngalami itu. Nulisnya juga dia nggak punya track record. Oh, harus ada track Ya, record. Kalau pengembangan, Pak Duat, ya. pengembangan dari hasil penelitian. Misalkan tadinya membuat makanan, kemudian dirubah menjadi bisa kita buatkan ekstrak misalkan semacam itu kan pengembangan itu bisa menjadi novelty. Bisa, Ya, tapi mengembangkan pengembangan dari hasil penelitian. Betul. Tapi di awal itu memang Ibu harus punya track record toh? Ya. Ya toh? Ya, jadi saya mengembangkan dari hasil penelitian beberapa orang, saya menemukan model baru mungkin atau trik baru dari penelitian yang pernah dilakukan. Misalkan seperti yang punyaan Mbak Destia itu kan mengenai pembelajaran. Nah, mungkin pembelajaran PJBL yang sudah berjalan itu tidak efektif. Saya mencoba menemukan model yang baru misalkan. Itu bisa dianggap novelty. Bisa saja. Bisa aja, apalagi yang peneliti yang Ibu baca itu bilang bahwa penelitian lanjutan terkait dengan PJBL ini sangat dibutuhkan di dunia. Wah, Ibu happy itu. Itu langsung dikutip bahwa untuk itu maka, wah kalau udah untuk itu, wah itu udah keputusan bagus tuh Bu. Nah yang susah itu memang ngomongnya untuk itu susah Bu. Ya. Kalau biasanya di bagian jurnal itu di bagian paling akhir biasanya menyebutkan kelemahan dan kelemahan penelitian kan Pak. Jadi nanti kan kadang juga ada usulan sebaiknya penelitian ke depannya itu. Nah suka ada kayak itu yang kita ambil ya Pak ya. Betul. Tapi Bu hati-hati itu tahun berapa dia ngomong gitu. Oh iya benar. Harus ngecek lagi systematic review lagi ya Pak ya. Jadi berdasarkan systematic review kalau perlu yang paling akhir gitu nggih. Jadi kalau saya tuh enaknya karena saya udah di ujung terus nih Bu, di CI terus gitu. Jadi kalau ada yang misalnya tadi Bu Diah dicampur, saya udah nyampur. Terus Bu Diah sih bilang diekstrak, saya itu udah ekstrak air, ekstrak alkohol, ekstrak apa lagi, udah dicoba Bu. Jadi terus orang mau ikut-ikutan mau yang mana yo? Orang dia nggak ngerti yo. Dia harus punya track record, nyoba sendiri, terus ya betul, nerusin orang lain tuh bisa. Tapi terus kesan tiru-tirunya tuh referensinya akan bunyi. Kebanyakan punya saya, Bu. Bukan punya biasa. Gitu toh. Kelihatan dari mana kita
mensitasi itu ya Pak, dari sitasi Iya, tersebut. kayaknya kok penelitiannya Duatmaji, tapi dilakukan oleh Bu Dwi Asih, nyontek punya saya gitu loh idenya. Nerusin tapi nerusin punya saya. Kan gitu toh? Ya, Nah, itu yang menarik. Kalau harus makanya beda toh Pak. Yang penting harus beda. betul. J. Baik, Bapak, ini tadi Bu Maria juga Ya. ingin bertanya. Monggo silakan Ibu Maria. Baik, mohon izin bertanya Pak Duat. Mungkin nama saya tidak setenar Bu Dwi Asih dan Bu Diah Kusbiantari ya. Jadi dari tadi saya Alah, Bu izin-izin Maria tidak dikasih izin. Alah, Gak gitu Mungkin. Bu Maria, santai aja. Maaf tadi saya tuh motong dari tadi. Tidak berhasil, tapi setelah resen diperhatikan. Terima kasih. Jadi Pak Duat, terkait dengan penyampaian Bapak tadi di awal, terkait dengan pendahuluan. Nah, tadi Bapak menyarankan ada beberapa hal penting yang diperhatikan. Nah, kalau kemudian di pendahuluan itu kita ingin menekankan sebuah referensi baru bagi pemerintah contohnya. Jadi justru tidak ada di dalam regulasi. Sehingga kemudian kita menganggap itu penting karena di dunia sudah ada. Contoh begini Pak, saya kan karena bidang saya anak ya Pak, kemudian tetapi lebih kepada budaya anak gitu ya, di sistem budayanya, sehingga kemudian saya melihat bahwa ada perbedaan penyampaian nilai VNU kepada anak-anak di beberapa daerah, khususnya di daerah pesisir, di daerah pegunungan dan sebagainya. Itu penting untuk pembentukan karakter mereka. Nah, itu belum di beberapa negara maju itu sudah menjadi bagian dari sistem pendidikannya. Nah, sementara di Indonesia belum. Nah, ada beberapa referensi yang sudah saya temukan yang menguatkan dalam kajian penelitian saya. Apakah itu memiliki harapan yang besar untuk menjadi sesuatu yang bisa diajukan sebagai hibah, Pak? Matur nuwun, Pak Duat. Saya berusaha nangkap sama menerjemahkan pertanyaan Ibu tuh. Siap. Jadi sebetulnya kalau di dunia ini sudah di dunia modern apalagi, terus di dunia kita yang kita harus jelek-jelekin negara kita ini berarti, maksudnya belum modern. Itu perlu dilakukan, oh bagus banget. Oh, bisa ya Pak berarti ya? Bisa, cuman Ibu harus cari referensi, ini yang di modern ini penting, tapi sebetulnya dunia itu pengen tahu bagaimana kalau di negara yang belum maju misalnya. Oke. Jangan dari omongan kita. Karena ya, berangkatnya berarti kan dari beberapa referensi jurnal yang sudah diterbitkan dan hasilnya seperti apa begitu ya Pak? Betul, J. Waktu nyari kan sekarang Ibu dari pendahuluan ini udah ngerti yang mau dicari yang mana. Baik. J kan? J. Kata kuncinya apa gitu. Kemarin ya. kan kita ada open knowledge untuk nyari itu dulu. Siap. Terus yang terbaru bener nggak terbaru. Nah ini harus ke Perpusnas kalau menurut saya. Iya. Yang harus cari banyak gitu. Ada 20-an Bu sumber pustaka yang bisa dicari. Tapi saya puas tuh dengan Perpusnas. Karena gratis, ya toh. Ya. Terus sumbernya bisa pengepulnya banyak itu. Iya, linknya gampang ya Pak. J. Ya. Itu harus dipakai sehingga Ibu bisa bilang kalau Ibu punya keinginan tadi, jadi ini bagus untuk lokal gitu. Nah, itu bomnya Ibu tuh. Oke, ada masalah, tapi benar nggak masalahnya Ibu itu masalah dunia itu? Itu pertanyaannya. Masalah yang kita itu gini. Kalau kita nggak baca, kayaknya dunia ini banyak masalah terus belum diselesaikan siapapun. Tapi kalau kita udah banyak baca, kita itu bingung, Bu. Aku tuh isane meng-copy paste gitu loh. Jadi kalau nggak baca, kita kayak orang pinter. Tapi kalau banyak baca, jadi nggak tahu apa-apa ya Pak. kita ketinggalan. Nah, ini tinggal pendekatan banyak-banyakan pustaka aja. Terus kita cari gap-nya. Kata kuncinya gap-nya. Ya, di gap-nya ya. Gap-nya. Kalau punya saya tadi kan gap-nya tuh nyata banget tuh. Negara Indonesia itu yang
setara dengan pendapatannya lebih tinggi aja, makan proteinnya lebih rendah. Nah, kalau ibu mesti langsung dekatin kenapa budaya kan. Ya, betul. Kalau saya ke ternaknya gitu, jadi tinggal diambil kemana terserah kita. Orang yang nulis kita, Betul. gitu. Baik. Bahkan begini Bu, kenapa saya nggak nulis misalnya konsumsi tempenya gitu. Ya udah hebat Indonesia gitu. Ya saya nggak cerita tempe, ngapain Betul. orang saya mau cerita jeleknya, yang mau tak gapnya kok. Jadi ditonjolin gapnya Bu, pro negatif. Kalau udah ada positif negatif itu gapnya yang seperti gambar saya itu jembatan tuh, ibu kayak store jembatan kecil nyambungkan itu. Oke, siap. Itu Ya, Pak. luar biasa. Ya, karena terkait track record penelitian saya juga di situ, Pak. Jadi saya melihat trennya kok beberapa disitasi begitu tulisan saya, sehingga saya melihat bagus. oh berarti ini saya pikir kan ya itu Pak, karena keterbatasan saya berpikirnya oh berarti ini masih diminati dan memang masih bisa saya ajukan. Mungkin kebaruannya ada beberapa yang memang menjadi sebuah keresahan sebetulnya Pak untuk saya sendiri secara pribadi. Ya Pak, terima kasih jawabannya. Matur nuwun. Sip, Bu. Nggih, matur nuwun. Tapi tetap belum selesai, Ibu harus nyari sendiri memang. Iya Pak, siap. Nanti saya cari. Nanti kalau saya butuh bantuan, ini ada Bu Destia, ada Bapak Ibu yang Siap, lain Ibu. di sini. Siap, terima kasih Bapak. Matur nuwun. Sama-sama Bu Maria. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Mengingat ini sudah kurang lebih sudah 2 jam kita diskusi. Wah, ini. tidak terasa. Tidak terasa diskusinya sangat antusias, ini menyenangkan. Baik, apakah ada yang ditambahkan Bapak Ibu? Nanti siang ada lagi kan? Nanti Ya. siang saja. Baik, Bapak Ibu, di sini saya mengingatkan jangan lupa mengisi daftar hadir yang sudah disertakan, diklik di bagian chat Zoom ini. Nah, kemudian ini kami tawarkan Bapak Ibu, apakah misalkan ini nanti sesi kedua, apakah kita bisa mengajukan di pukul 12.30, Bapak Ibu? Ya, bisa. Berarti 30 menit lagi Bu Destia. Oh iya ya. Bagaimana Bapak? Kok maju kenapa Mbak? Ini kebetulan Bapak Duat juga ada acara. Oh ya, siap-siap. Bagaimana Bapak Duat? Jadi kita. Ya, ini langsung prakteknya Bu Dwi Asih turnitin dulu. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk sesi pagi ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa 30 menit lagi kita akan berjumpa di sesi yang kedua. Nanti kita akan membahas tentang praktek turnitin langsung bersama dengan Bapak Duat. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Destia, linknya dirubah berarti ya? Oke Pak, nanti kita kirimkan ke grup dan ke Pak Duat langsung juga. Ini harus cepat-cepat makan siang nih. Oke Pak. Isoma dulu Pak. Saya kirim loh Pak. Pak Duat kemarin saya sudah kirim 2 link Pak Duat. Iya, tapi jamnya kan belum dirubah Bu yang. Iya, nanti saya edit nggih. Atau tetap itu aja linknya? Nggak tahu saya. Tetap itu bisa, nanti jamnya aja yang saya buka lebih awal. Oke, nggih. Monggo pamit dulu nggih. Terima kasih Terima Pak kasih, Duat, Bapak. Destia, Bapak Ibu yang Terima lain. kasih, Pak Matur Duat. nuwun. Nggih. Terima Sampai kasih Bapak jumpa. Ibu. Nggih, matur nuwun. Sugeng Isoma. Oke Ibu, terima kasih.